guys, hari ini aku akan ngebahas tentang buku yang berjudul Kereta Hantu Mengarai. Sekali lagi, bukunya berjudul Kereta Hantu Mengarai. Oke, gak usah aku baca prolognya, langsung aku baca aja ya ceritanya. Oke, kamar tidur terlihat remang-remang. Rosa duduk di tepi ranjang. Rokoknya tinggal separuh, terselip di sela-sela jari tangannya. Perempuan itu tertunduk sembari merenung. Penampilannya terlihat kusut karena baru saja bangun tidur. Jadi si Rosa ini baru saja bangun tidur. Dia ini sedang berada di rumahnya. Next, rambutnya awut-awutan. Rosa menghisap rokoknya dengan dalam. Kemudian perlahan-lahan mengembuskan asapnya. Ia terbatuk sesaat karena dadanya sesak. Rosa menoleh ke arah meja di sisi ranjang. Di sana tampak foto berfigura bertuliskan Rosa dan Emily. Tiba-tiba ponsel Rosa yang terletak anteng di atas meja berbunyi keras. Rosa membenamkan rokoknya ke asbak lalu mengambil ponsel. Rosa mengimbang saat hendak menjawab, namun akhirnya dia menjawab juga. Jadi Rosa ini dia itu sedang menghisap rokok yang ada di mejanya tadi. Sembari dia menghisap rokoknya itu ada HP yang bunyi di mejanya. HP itu berbunyi sangat keras sehingga dia masih panik dan bimbang untuk saat hendak menjawab ponsel atau panggilan dari ponsel itu. Namun akhirnya dia menjawab juga. Next, halo? Oh, belum mak. Rosa membereng good. Iya, Rosa tahu. Mama jangan paksa Rosa gitu dong, Ma. Lagian ya, Ma dia itu udah sering kayak gini. Ngilang gak jelas beberapa hari, HP-nya mati, terus tahu-tahu nongol aja di depan rumah kayak kuntilanak habis ngejablay. Terus jaga mulut kamu, Ros. Biar gimana juga Emily itu adik kamu satu-satunya. Ujar suara di seberang. Ya udah, antar Rosa kabarin lagi. Mama tenang saja ya. Rosa mematikan ponsel dengan kesal. Nyusahin aja tuh anak, utuknya dalam hati. Rosa kemudian bangkit berdiri dengan muka cemberut. Ia segera mengambil handuk lalu masuk ke kamar mandi. Rosa dan Tari, sahabat baiknya, tampak terlihat percakapan serius. Akhirnya cekang ya. Mereka berada di halaman kampus, duduk rileks sambil menikmati jus di naungan pohon besar yang rindang. Gimana? Udah nanya lagi sama tante lo yang di Bogor? Tanya Tari sambil menyeruput jusnya. Rosa meneguk jusnya sebelum berkata, Emily, emang gak pernah sampai di Bogor? Tante gua gak tahu apa-apa lagi. Kecuali malam itu Emily nelpon tante gua dan kasih tahu kalau dia di stasiun Manggarai nunggu kereta jurusan Bogor. Tatapan Tari menggibah. Udah hampir seminggu loh, dan tanda-tanda keberadaan adik lo masih gelap aja. Entah masih hidup atau bahkan udah jadi mayat. Kita nggak tahu gimana keadaannya ya. Liontin salib Yesus di dada Tari berkilau-kilau saat diterpa sinar matahari. Indah sekali. Jadi si Tari ini beragama Kristen. Tahu deh, gua juga bingung. Ujar Rosa acuh tetapi peduli. Rosa merenggut, dia jadi jengkel sendiri. Kemudian dia meneguk jusnya sambil habis dengan sekali tegukan.
Tari memandang Rosa dengan perasaan simpati. Dia menggelengkan kepalanya lalu termenung sejenak. Rosa, lo pernah dengar cerita tentang kereta hantu nggak? Tanya Tari ragu. Kening Rosa berkerut. Hah? Kereta hantu? Please deh, kita tuh Katolik yang rajin ke gereja. Ngapain percaya sama hal-hal yang gituan? Lagian, kenapa coba jadi ngomongin soal beginian nih? Tari menatap Rosa dengan ragu. Mungkin ada kaitannya dengan hilangnya Emily. Gue nggak ngerti, ujar Rosa dengan dahi yang makin berkerut. Kemarin gue ceritain masalah hilangnya adik lo ke teman dekat gue. Dia hobi banget berburu kisah-kisah mistik. Namanya Bobby. Menurut dia, Emily hilang setelah naik kereta hantu. Rosa bengong. Maksudnya? Tanyanya berlagak bego. Oke lah, gua sendiri gak sepenuhnya percaya sama omongan dia. Tapi gak ada ruginya dong lebih terbuka buat ngejajaki jalan keluarnya. Tari, itu udah jauh di luar akal sehat gue. Timpal Rosa masih ngotot. Ya, kalau gue sih cuma bantu lo nambah-nambah informasi aja. Kalau lo penasaran, ayo gue ketemuin sama temen gue itu. Tapi awas aja, ntar bukannya nyari informasi di mana adek lo, tapi lo malah kesembem lagi sama dia. Ini, emang dia seganteng apa sih? Sampai bisa bikin gue kesenggem segala. Seganteng Sean William Scott yang main American Pie. Ya udah, jadi lo mau nggak sih? Rosa tertegun menatap keseriusan di wajah Tari. Ya udah, tapi gue tetap gak bakal percaya 100%. Ruang kerja itu tak terlalu lapang, juga tak terlalu sempit. Di dalamnya terdapat 2 buah perangkat komputer rak berisi buku-buku, majalah, koran, serta sebuah pesawat televisi yang dilengkapi speaker dan DVD player. Dindingnya dipenuhi poster-poster film yang seluruhnya bertema horor. Wow. Jadi di ruang kerja siapa tuh? Si Rosa itu udah poster-poster film yang bertema horor. Aksesoris serta pajangan-pajangan bernuansa antik dan etnis. Suasana kamar terkesan sangat berantakan, tetapi menarik dan sejuk. Bobby tampak sedang mengetik di komputer. Earphone menyumbat telinganya. Samar-samar terdengar musik jenis hardcore yang berasal dari iPhone. Bobby terlihat serius sekali. Dia tak sadar saat pintu ruangan terbuka. Rosa dan Tari masuk. Rosa mengamati ruangan dengan sinis. Feelingnya udah gak enak aja. Sementara saat melihat Bobby sibuk dengan komputernya, Tari tersenyum, kemudian mendekati dan menepuk pundak laki-laki itu. Hey, stop! Dulu, seriusnya. Bobby agak kaget dan berpaling. Dia menghela napas lega ketika mengetahui Tarilah yang usil padanya. Sambil melepaskan earphone yang menempel di telinganya ini, Bobby berpandangan saat dengan Rosa. Bobby tersenyum, tetapi Rosa malah membuang muka. Bob, ini Rosa yang kemarin gua ceritain. Tari berpaling ke arah Rosa seraya berkata, Ros, ini Bobby yang tadi gua ceritain. Dia ini pencetus situs www.ngintiphantu.com loh. Rosa hanya meresponnya dengan mulut yang membulat. Oke guys, ini adalah cerita part 1-nya.
Jika kalian ingin tahu cerita part 2-nya, jangan lupa untuk klik dong tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kereta hantu Manggarai part 2-nya. Oke, jangan lupa juga untuk like video ini dan sertakan komen kalian di bawah. Dan goodbye.